Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri dengan Tania Bintang Zelian dan teman saya Nida Madia, Sania Salsabila, dan Tasya Flaras. Di sini kami akan mempresentasikan tentang hak asasi manusia. Baik, di sini saya akan mempresentasikan pengertian hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah anugerah yang langsung diterima manusia dari Tuhan Yang Maha Esa. Setiap manusia memiliki hak yang harus dihormati, dilindungi, dan dijunjung tinggi oleh pemerintah dan hukum. Adapun salah satu pengertian menurut para ahli yaitu menurut John Locke, hak asasi manusia adalah hak yang diperoleh dari Tuhan menurut kodrat dan hakikat setiap manusia, sebab hak asasi bersifat suci. Karena hak asasi manusia bersifat universal, setiap orang memiliki hak yang sama tanpa membedakan bahasa, ras, agama, dan golongan jenis kelamin. Dengan demikian, semua orang harus memperoleh kesempatan berkembang sesuai bakat dan cita-citanya. Macam-macam hak asasi manusia. Yang pertama, bidang secara pribadi. Artinya, setiap individu memiliki hak yang sama. Dan yang kedua, bidang politik. Artinya, setiap orang berhak untuk ikut berperan aktif dalam berbagai kegiatan politik. Dan yang ketiga, bidang hukum atau peradilan. Artinya, setiap individu memiliki hak yang sama di mata hukum dan pemerintahan. Dan yang keempat, bidang ekonomi, artinya semua orang memiliki hak kebebasan melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi bagi masyarakat tanpa adanya sebuah gangguan. Dan yang kelima, bidang sosial budaya, artinya setiap individu berhak untuk menjalankan kehidupan sosial dengan aman dan nyaman, serta hak untuk melestarikan dan mengembangkan budayanya. Lalu ada sejarah HAM. HAM merupakan problematika yang urgensial dan universal. Perjuangan mengenai penegakan HAM sudah terjadi sejak beribu-ribu tahun yang lalu. Untuk menghapuskan sistem perbudakan kaum Yahudi di Mesir pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Perkembangan HAM di dunia diantaranya yang pertama, ada Magna Carta pada tahun 1215. Pada zaman Inggris, John Lackland yang bertindak sewenang-wenang terhadap rakyat. Lalu yang kedua, Petition of Right pada tahun 1628. Merupakan sebuah tuntunan kepada Raja Charles di hadapan parlemen yang terdiri dari utusan rakyat. Lalu yang ketiga ada Bill of Rights pada tahun 1689. Menurut Bill of Rights, manusia pada dasarnya memiliki kesetaraan hukum. Gagasan tersebut memperkuat terciptanya negara hukum dan sistem demokrasi. Lalu yang keempat, Declaration of Independence pada tahun 1776. Istilah tersebut menjadi puncak perjuangan hak asasi manusia tentang konsep melekatnya beberapa hak pada diri umat manusia secara resmi atas karunia Tuhan Yang Maha Esa. Lalu ada Revolution Prancis pada tahun 1789, memiliki tujuan untuk membebaskan warga negara Prancis dari kekuasaan totaliter Raja Prancis. Selanjutnya ada Universal Declaration of Human Rights pada tahun 1948. Pada pasal 1, deklarasi ini setiap individu yang dilahirkan memiliki harkat dan martabat yang sama. Sejarah HAM di Indonesia. Indonesia mengalami masa penjajahan selama berabad-abad. Pada zaman penjajahan terjadi berbagai bentuk diskriminasi dan pelanggaran HAM. Pada zaman penjajahan Belanda, rakyat Indonesia diklasifikasikan menjadi 3 strata sosial. Stratifikasi sosial tersebut memiliki dampak yang sangat luas. Adanya diskriminasi di berbagai aspek kehidupan. 3 strata tersebut yaitu masyarakat Eropa sebagai kelas pertama, masyarakat timur asing sebagai kelas kedua, dan masyarakat pribumi sebagai kelas yang ketiga. Nah, dari sanalah bangsa Indonesia mulai untuk memperjuangkan hak-hak sebagai seorang manusia. Upaya memperjuangkan HAM dapat dilihat dari momentum-momentum yang terjadi seperti Hari Kebangkitan Nasional pada tanggal 20 Mei 1908, Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan UUD RIS dan Undang-Undang Dasar S Serikat 1950.
secara tertulis mencantumkan konsep HAM, ketetapan MPRS nomor 14 MPRS tahun 1966 tentang pembentukan panitia ad hoc untuk menyiapkan dokumen rancangan piagam HAM dan hak serta kewajiban warga negara. Pada tahun 1993 berdasarkan keputusan Presiden nomor 50 tahun 1993 dibentuk Komisi HAM. Selanjutnya persoalan HAM dimasukkan dalam GBHN tahun 1998 Sidang Istimewa MPR 1998 merumuskan piagam HAM secara eksplisit melalui ketetapan MPR RI tentang pandangan dan sikap bangsa Indonesia terhadap HAM. Prinsip dan basic konsep pengembangan HAM di Indonesia. Konsep mengenai HAM di Indonesia yaitu proklamasi, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.